Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Semua baik-baik? Amin. Amin ya, puji Tuhan. Tema kita bulan ini adalah menjadi gereja yang misioner. Saya membuat judul mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada satu slide selanjutnya, ada satu tradisi yang sangat baik yang saya lihat ada di Indonesia, yaitu gotong royong. Ya, gotong royong itu dalam KKBI, menurut KKBI, gotong royong adalah bekerja bersama-sama, tolong menolong, bantu membantu. Nah, tujuan daripada gotong royong adalah yang pertama itu meningkatkan kekompakan sosial. Kemudian yang kedua, menciptakan iklim sosial yang bisa memecahkan masalah bersama. Kemudian menjalin ikatan persaudaraan. Kemudian yang keempat, menumbuhkan sikap saling tolong menolong. Yang kelima, mempererat rasa persatuan dan mempercepat pekerjaan. Kalau kita lihat di situ, itu adalah terjadi di Sulawesi Selatan. Orang bisa, karena mereka bergotong royong, mereka mampu memindahkan rumah, ya berat sekali itu pasti. Biasanya kayu-kayu rumah tradisional, seperti rumah tradisional orang Batak, itu kayu-kayunya itu berat sekali Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tapi dengan bergotong royong, mereka sanggup memindahkan itu bisa sampai berapa kilometer begitu. Nah, inilah kekuatan dari sebuah gotong royong. Slide selanjutnya. Nah, saya melihat hubungannya dengan satu tugas dan pekerjaan berat yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang yang percaya atau kepada gereja Tuhan. Ada pekerjaan yang berat, ada tugas yang sangat besar yang amanatkan oleh Tuhan kepada saya dan saudara, yaitu apa? Matius 28 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Untuk bagian ini boleh kita membaca bersama-sama ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3 ya. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya merenungkan satu bagian ayat 18 itu dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Nah, ini adalah satu pernyataan otoritas dari Tuhan Yesus kepada kita, orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, atau kepada kita yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus melalui darahnya yang sangat mahal. Dia menyatakan sebuah perintah otoritas kepada kita untuk kita boleh lakukan. Amin. Yaitu dia mengatakan segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku, ya, telah diberikan kepadaku. Jadi Tuhan Yesus punya kuasa di sorga dan di bumi. Saya seringkali dalam pelayanan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya seringkali takut begitu ya, kira-kira orang ini mau percaya nggak sama Tuhan Yesus ya gitu ya. Satu kali terjadi mukjizat yang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ada satu orang masih beragama seberang, kira-kira begitu ya. Kemudian orang ini sakit TBC. Kemudian waktu itu dia menjadi pembersih taman di rumah gembala saya yang dulu gitu ya. Saya dulu di GPDI, sekolah dari GPDI, jadi praktek di GPDI, kira-kira begitu. Kemudian petugas taman ini sakit TBC sehingga dia harus diasingkan. Jadi tidak boleh tinggal di rumah gembala atau di pastori, kira-kira begitu. Dia diasingkan, dan ketika dia diasingkan, Christian, kamu yang bertanggung jawab mengurus orang ini, kira-kira begitu. Jadi untuk makannya, untuk minumnya, kemudian memisahkan piringnya, memisahkan gelas-gelasnya, kira-kira begitu. Itu menjadi tanggung jawab saya, dan saya bersyukur untuk tanggung jawab itu. Dan orang ini adalah orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, masih beragama yang lain, kira-kira begitu. Kemudian saya digerakkan oleh Tuhan waktu itu menceritakan Tuhan Yesus, ya. Saya ceritakan Injil.
Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang, tidak ada terkecuali. Dari kecil, besar, agama apapun, Allah sangat mengasihi. Kita harus masuknya dari sana kan, tidak langsung ke Tuhan Yesus, kira-kira begitu. Karena mereka belum percaya Tuhan Yesus. Kemudian saya jelaskan, karena kasih Allah yang sangat besar, Dia tinggalkan surga. Untuk apa? Untuk menolong kamu dan saya, untuk kita bisa dibebaskan dari dosa kita. Masalah yang paling membelenggu umat manusia adalah dosa. Nah, saya tanya balik, apakah kamu berdosa? Kira-kira begitu. Saya tanya juga, apakah dengan usahamu selama ini sudah sungguh kamu bisa masuk surga? Dan tidak, katanya begitu ya. Nah, dosa harus diselesaikan. Siapa yang dapat menyelesaikan? Yaitu Tuhan Yesus. Singkat kata, kemudian saya jelaskan Tuhan Yesus rela menderita, darahnya tercurah untuk menebus saudara, untuk menebus Anda, dan Tuhan Yesus ada di sini. Kalau Anda mau terima Dia sekarang, Dia ada di sini, kira-kira begitu. Apakah kamu mau percaya Tuhan Yesus memikul dosamu dan bangkit untuk menyelamatkan hidupmu? Ini menjadi pertanyaan tantangan bagi orang itu. Dan puji Tuhan, Dia mengatakan, di luar dugaan saya. Di luar dugaan saya pikir, oh enggak dulu, kira-kira begitu. Itu yang saya harapkan, kira-kira begitu yang saya, bayangan saya. Tiba-tiba dia bilang, dia menangis tiba-tiba. Dan dia mengatakan, ya, saya mau menerima Tuhan Yesus. Saya sungguh percaya sama Tuhan Yesus. Jadi, saya bangga, saya mimpi atau bukan, kira-kira begitu ya. Saya konfirmasi, benar percaya kepada Tuhan Yesus? Benar. Di agama kami tidak ada yang namanya penyelesaian dosa. Yang ada kita masuk neraka dulu, kemudian lama-lama nanti akan dipindahkan setelah sudah menjalani masa hukuman, kira-kira begitu. Tapi saya bersyukur dia percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini yang saya lihat bahwa benar Tuhan Yesus yang memberikan sebuah perintah ini, Dia memiliki kuasa di sorga dan di bumi. Dia mampu mengubahkan hati teman saya ini yang pasti sebelumnya keras terhadap Injil, gitu kira-kira. Tapi Dia mampu mengubah hatinya, akhirnya dia percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dan saya bersyukur orang ini masih tetap sebagai anak Tuhan sampai dengan sekarang. Ya, jadi saya bersyukur bahkan dia dipakai oleh Tuhan. Waktu itu masih sama-sama lajang kami. Dia dipakai oleh Tuhan untuk menginjili pacarnya dan sekarang jadi istrinya. Kemudian istrinya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi luar biasa pekerjaan Tuhan. Kemudian ini dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita diperintahkan bukan hanya, udah beritakan Injil, kemudian selesai sampai di situ. Tapi tugas ini menjadi sangat berat, karena apa? Karena harus jadikan semua bangsa muridku. Bukan satu bangsa saja Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tapi semua bangsa menjadi murid Tuhan. Jadi ada di sana, kita harus memberitakan Injil dulu, kira-kira begitu. Kemudian kalau dia belum menerima Tuhan Yesus, minggu depan kita datangi lagi, minggu depan kita datangi lagi, sampai akhirnya orang tersebut menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika dia sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus muridkan lagi dianya, supaya dia mengerti firman Tuhan, kemudian dia mengerti tujuan hidupnya, bukan hanya sekedar diselamatkan, dia mengerti tujuan hidupnya bahwa dia harus jadi berkat, gitu ya. Jadi ini menjadi tugas yang sangat berat. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ini adalah janji yang memang jujur saya sampai sekarang saya sangat percaya janji ini. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Waktu tahun 2005 saya bertobat, kemudian 2008 saya menyerahkan diri untuk sekolah Alkitab. Saya bilang, Tuhan Engkau Bapakku. Sekarang memang saya tinggalkan pekerjaan dan masalah penghidupanku, Bapakku saya percaya, saya sangat percaya sampai selama-lamanya gitu. Dan memang ketika saya melangkah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, menjadi menyerahkan diri untuk sekolah Alkitab, tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Diangkut di daerah Pekanbaru gitu ya, saya dicopet gitu ya, uang yang sudah saya kumpulkan untuk untuk sekolah Alkitab dicopet oleh pencopet. Luar biasa pencopet ini ya, luar biasa pencopet dia di daerah Pekanbaru dan Medan. Jadi kalau saudara naik angkot, supirnya itu bisa bekerja sama dengan 5 orang di dalamnya gitu. Di 5 orang di dalam itu temannya semua, kira-kira begitu. Dan kemudian
pura-pura masukin ban serep ke kaki saya dan kaki saya ditarik-tarik gitu kan, kira-kira. Dan akhirnya ada di samping saya udah mengincar dompet, dan akhirnya dompet itu dapat uangnya dapat sama mereka, dompetnya masih ketinggalan ya kan, karena kerasa gitu, kira-kira begitu. Dompetnya itu gaji terakhir, saya masih ingat gaji terakhir dari dulu waktu itu pabrik kelapa sawit, itu menjadi ongkos saya salah satunya, kira-kira begitu. Tapi itu kecabut sama dia. Bersyukurnya masih sisa 2,5 juta di dalam dompet, itu menjadi bekal saya di sekolah Alkitab. Tapi dalam waktu yang dekat uang itu habis karena beli buku, beli sepatu, beli apa segala macam, kira-kira begitu. Saya sekolahnya waktu itu di Cianjur yang pertama ya. Nah, sejak itu saya melihat bahwa sampai sekarang Tuhan menolong saya, tidak pernah ada meminta-minta ke orang tua, nggak pernah 1 rupiah pun sejak saat menyerahkan diri sama Tuhan, enggak. Tuhan Yesus, engkau Bapakku, engkau orang tuaku, tolong saya gitu. Jadi saya tidak pernah meminjam uang 1 rupiah pun, lebih baik memberi daripada menerima. Amin. Ini menunjukkan bahwa memang Tuhan Yesus sungguh-sungguh setia menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus setia menyertai kita. Slide selanjutnya. Nah, ini ada elemen dalam pemberitaan Injil. Yang pertama Injil ya. Yang pertama Injil, yang kedua pemberita, yaitu yang ketiga doa, yang keempat dana, yang kelima sasaran masyarakat atau dunia. Bagian selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, yang pertama itu berita Injil ya. Berita Injil itu apa? Injil adalah kasih Tuhan. Kita baca bahwa Injil itu bisa disingkat di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Inilah Injil ya. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi kalau Injilnya berbeda dari sini, maka itu disebut oleh Paulus Injil yang lain, kira-kira begitu. Jadi Injil yang benar adalah harus ada Tuhan Yesus mati karena dosa kita, kemudian dia dikuburkan dan dia dibangkitkan. Jadi inilah Injil yang diringkas oleh Rasul Paulus, bahwa harus ada beritanya. Jadi kalau kita mau mengambil bagian dalam pemberitaan Injil, ada beritanya. Beritanya harus jelas. Beritanya itu adalah Tuhan Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Kemudian sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Slide selanjutnya, yaitu yang kedua pemberita ya. Pemberita itu siapa? Setiap orang percaya. Setiap orang percaya setidaknya dititipkan tugas tadi yang Matius 28 itu dititipkan kepada kita, bahwa kita menjadi pemberita minimal di tengah keluarga ya, minimal kepada anak-anak. Tidak semua orang dipanggil oleh Tuhan untuk memberikan hidupnya sepenuhnya seperti kami ini, untuk memberitakan Injil, memberikan hidupnya untuk Injil, untuk pekerjaan Tuhan gitu ya. Ada saudara yang diberikan oleh Tuhan karunia atau kepercayaan sebagai pengusaha, tapi setidaknya punya juga tanggung jawab untuk memberitakan Injil kepada anak kita. Amin. Jadi pemberitaan Injil kepada anak kita sebenarnya bukan tanggung jawab gereja, tanggung jawab daripada Bapak Ibu dan saudara sekalian ya. Kemudian yang kedua, siapa pemberita? Yaitu gereja. Ya, gereja seperti gereja kita ini itu adalah pemberita Injil ya. Kita buka di dalam, minta tolong dibuka, ini saya nggak ada ayatnya, 1 Korintus 9 ayat 16 dan 17. Saya baca buat kita ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Sampai di situ dulu ya. Sampai di situ dulu. Saya mau ganti supaya kita bisa memahami dengan nama saya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi setiap kata aku, saya mau coba ganti dengan nama saya sendiri. Karena jika Kristian memberitakan Injil, Kristian tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagi Kristian. Celakalah Kristian jika Kristian tidak memberitakan Injil. Nah, ini adalah perkataan firman Tuhan. Memang ya kualat ya. Jadi kita sudah diselamatkan,
kita sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal, yang tidak ternilai harganya. Tetapi setelah diselamatkan, tidak mau peduli gitu kan, tidak mau peduli dengan jiwa-jiwa gitu ya. Jadi itu adalah namanya kualat. Tapi ini yang benar, bahwa karena saya sudah diselamatkan dengan darah yang sangat mahal, sebagai ungkapan syukur, sebagai ungkapan kekaguman pada pekerjaan Tuhan, saya mengatakan bahwa celakalah Kristen jika Kristen tidak memberitakan Injil. Amin. Celakalah saudara jika saudara tidak memberitakan Injil, minimal kepada anak-anak saudara, kira-kira begitu. Nah, kemudian ayat selanjutnya, ayat 17. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Jadi pemberitaan Injil itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan oleh Tuhan Yesus yang mempunyai langit dan bumi, yang berkuasa di surga dan di bumi, kepada saudara dan saya. Amin. Selanjutnya yaitu berdoa. Ya. Slide selanjutnya yaitu berdoa. Ini dia berdoa. Ini juga tidak ada ayatnya. Kita buka dulu 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 dan 2. Minta tolong. 2 Tesalonika 3 ayat 1 dikatakan, selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Ayat 2. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, doa itu besar kuasanya. Amin. Doa adalah sebuah hubungan atau kita berbicara dengan Tuhan secara langsung. Maka perlu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau mau mengambil bagian dalam pemberitaan Injil, bisa sebagai pemberita, tapi bisa juga sebagai pendoa. Amin. Ya. Kalau kita mendoakan pekerjaan Tuhan, contohnya setiap hari Minggu kita serahkan, contohnya Bapak Ibu dan Saudara di rumah, ya, doakan pelayanan di GBI Sumbersari, baik itu mulai dari sekolah minggu gitu ya, kemudian ibadah ture, kemudian ibadah umum 1 dan 2, kita doakan. Amin. Kita doakan, maka memang akan melakukan sebuah kuasa di dalam di dalam ibadah kita. Ada kuasa di dalam doa itu, membuat kita bisa mengalami Tuhan. Mari kita berikan waktu kita, entahlah itu kalau bisa tiap hari, amin. Ya. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, untuk penginjilan setiap hari. Tapi kalau tidak bisa, ya atur 3 kali dalam seminggu. Kalau tidak bisa 3 kali dalam seminggu, ya 2 kali adalah toleransi sedikit-sedikit ya. Jadi kita berdoa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga pemberitaan Injil itu boleh berkembang, boleh banyak jiwa yang dimenangkan, boleh hamba-hamba Tuhan memiliki daya tahan ya, daya gempur juga ya di lapangan gitu ya, karena di lapangan itu gampang-gampang sulit Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian selanjutnya dana ya. Dana itu kita buka dulu dari Lukas 8 ayat 1 dan 3. Lukas pasal 8 ayat 1 dan 3 dikatakan, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Ayat 3, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Kembali ke slide selanjutnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dana adalah sebuah elemen yang sangat-sangat penting dalam pemberitaan Injil. Sejak saya menyerahkan diri kepada Tuhan, tahun 2005 atau 2008 mulai sekolah Alkitab, kira-kira begitu, sampai dengan sekarang saya melihat dan meneliti banyak buku. Ternyata dana itu memiliki peran yang sangat penting untuk kemajuan pemberitaan Injil. Dan ini terbukti, ada satu teman saya hari Jumat yang lalu dari Sulawesi Selatan, dari pedalaman, dari hutan sana, datang ke Bandung ini dan menginap sampai dengan hari ini masih di rumah. Dia kemudian diundang di gereja lain melayani. Teman saya ini adalah adik tingkat saya sebenarnya, adik tingkat saya di Tiranus. Dia memberitakan Injil
di daerah Sulawesi Selatan sekarang, dan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat selalu di kampung halamannya itu Sulawesi Barat gitu ya. Kemudian tempat pelayanannya sekarang itu di Sulawesi Selatan. Tapi selalu teman saya ini memberitakan Injil kepada, ada di sana namanya aliran kepercayaan yang dulu zaman dahulu gitu ya. Jadi kepercayaan yang disebut itu apa ya, saya lupa. Mapurondo itu agama suku. Dan ketika saya lewat waktu itu, saya beberapa tahun yang lalu, tahun 2017 saya ikut pelayanan ke sana 2 minggu. Saya udah di GB Sumbersari waktu itu. Kami ketika lewat di satu tempat ibadah Mapurondo ini, saya dengar kayak bahasa roh Bapak Ibu. Jadi mereka ketika beribadah sulit dibedakan bahasa roh yang biasa dipakai oleh kita di gereja dengan mereka, karena suaranya seperti bahasa roh dan mereka sangat semangat di gereja, di tempat ibadahnya itu. Nah, teman saya ini sekalipun itu dari gunung ke gunung gitu ya. Kalau Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya dulu orang gunung ya, orang kampung. Di daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ini, saya terkaget-kaget. Belum pernah saya menemukan hutan rimba serimba itu gitu ya. Jadi dari gunung gitu ya, kira-kira begitu, berjalan kaki. Saya berjalan kaki untuk ke tempat pelayanan dari jam 5:30 pagi sampai dengan jam 9 malam, berjalan kaki setengah mati. Mau nangis gitu kan. Mau nangis karena beratnya pelayanan. Nah, teman saya ini yang sekarang ada di rumah, kira-kira begitu. Teman saya ini melayani dengan setia di tempat ini, kira-kira. Dia sangat setia melayani. Dia membuka konsel bagi anak-anak, seperti Sabtu Gembira kita ini dibuka karena dia juga termasuk saya mentoring, kira-kira begitu. Dia buka di sana pelayanan anak, beberapa tempat pelayanan anak dibuka oleh teman saya ini. Dan saya bersyukur teman saya ini menjadi efektif di dalam pelayanan. Karena apa? Karena ada satu pengusaha orang Korea dari Bandung ini mendanai. Jadi setiap bulan dikasih bulanan ke sana, setiap bulan dikasih bulanan ke sana. Jadi sehingga ketika di pelayanan dia tidak mesti memikirkan apa nanti ya uang persembahan saya, apa uang ini, kira-kira begitu. Jadi karena didukung oleh salah satu pengusaha orang Korea dari Bandung ini, dia dikasih bulanan, akhirnya dia semakin efektif dan memenangkan banyak jiwa. Itu luar biasa. Jadi ini hubungannya bahwa dana itu sangat penting di dalam pelayanan. Nah, di sini ada dikatakan persembahan persepuluhan ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita semua sama-sama belajar yuk untuk kita setia memberikan persembahan persepuluhan. Karena dengan memberikan persembahan persepuluhan, saya merenungkan persembahan persepuluhan ini di gereja ya, kira-kira begitu. Saya merenungkan bahwa memang ini adalah satu ketetapan Tuhan untuk kita dengan memberikan perpuluhan itu sudah mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Amin. Jadi ketika kita memberikan persembahan persepuluhan, andai kata semua gereja di seluruh dunia setia memberikan persepuluhan, wah, kemajuan Injil Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan sangat pesat, tidak butuh lagi persembahan misi. Andai kata, tapi karena seringkali ya kita orang berdosa ya, seringkali kita kurang setia. Itu yang membuatnya jadi penginjilan itu ya butuh ada persembahan misi lah, nanti ada persembahan Natal. Andai kata mungkin setia kita memberikan persepuluhan, nggak perlu persembahan Natal karena udah orang memberikan persembahan persepuluhan dengan setia. Kemudian ada persembahan sukarela. Sukarela artinya ketika kita melihat sebuah pekerjaan Tuhan, kita mau memberikan persembahan. Ini namanya persembahan sukarela. Kemudian persembahan syukur ketika kita contohnya diizinkan Tuhan punya rumah yang baru, kita memberikan persembahan syukur. Tapi semuanya itu adalah bagian dari kita akhirnya mengambil bagian. Mungkin kita tidak menjadi pemberita Injil, tapi telah mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Bapak Ibu Saudara mau memberikan persepuluhan? Amin ya. Amin ya. Kita mau belajar ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kita berikan persembahan persepuluhan, persembahan sukarela boleh, persembahan syukur. Yang penting kita ingat bahwa ketika kita memberikan persembahan, kita telah mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Slide yang selanjutnya, ini yang terakhir Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, yang terakhir ini, mari kita mengambil bagian dalam pemberitaan Injil dengan menjadi pemberita ya. Kita bisa menjadi pemberita. Kemudian ketika kita menjadi pemberita ya jangan malas-malasan seperti saya ini. Saya terus belajar sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan,
Saya dipanggil oleh Tuhan menjadi pemberita Injil. Tuhan tolong mampukan saya. Jadi tahun depan saya dipercaya juga sama Bapak Gembala sebagai koordinator bidang misi. Tahun depan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, semoga tercapai ya, semoga tercapai. Saya rencana buka 3 lagi persekutuan. Persekutuan untuk apa? Untuk untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan saya pikir ini tidak mudah dengan jarak dari dari Cianjuang sampai ke sini, kemudian ada anak-anak, ada istri. Tapi saya bersyukur mereka ketika saya bawa ke pelayanan mereka tetap sukacita ya, mereka tidak berat-berat begitu ya. Jadi kita rindu nanti jadi 4 ya persekutuan direncanakan di tahun depan. Semoga berjalan dengan baik dan menjangkau banyak jiwa. Jadi ketika kita dipercayakan oleh Tuhan sebagai pemberita, ya kita terus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita tidak belajar untuk tidak hitung-hitungan, kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, kemudian berdoalah, mulailah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan mulai hari ini. Mulailah berdoa buat penginjilan, ya pemberitaan Injil melalui gereja kita pertama. Tolong doakan juga tadi rencana membuka 3 persekutuan, dan itu tidak mudah. Doakan juga supaya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan juga buka jalan supaya banyak orang yang bisa kita menangkan ya. Kalau banyak orang yang dimenangkan ya puji Tuhan, ketika Tuhan Yesus datang kembali kita senang gitu ya. Kemudian mari kita juga mengambil bagian dengan memberikan dana melalui persembahan persepuluhan, persembahan sukarela, dan persembahan syukur. Dengan kita memberikan dana kita itu sudah mengambil bagian. Sama seperti istri Kusa tadi, ada ibu-ibu yang setia memberikan dana, sehingga Tuhan Yesus dan murid-muridnya saya lihat selama pelayanannya 3,5 tahun, mereka tidak mengambil pekerjaan lain gitu. Mereka tidak mengambil pekerjaan lain karena puji Tuhan ada ibu-ibu yang setia mendukung dana dengan kekayaan mereka gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu dipercayakan kaya, kemungkinan salah satu tujuan Tuhan adalah untuk saudara dipakai oleh Tuhan mendukung pemberitaan Injil, kira-kira begitu, mendukung gereja, ya kira-kira begitu. Jadi mari kita terima tanggung jawab itu dengan sukacita dan ucapan syukur. Tuhan terima kasih saya kaya gitu ya. Tuhan terima kasih saya sudah kaya, diberikan oleh Tuhan cukup, bahkan lebih. Saya tahu ini kepercayaan dari Tuhan untuk saya mendukung pemberitaan Injil. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya puji Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur buat anugerah-Mu, kami bersyukur juga buat tugas dan tugas penyelamatan yang telah Tuhan percayakan kepada kami, kepada gereja Tuhan. Kami rindu Bapa, setiap kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk mengambil bagian sesuai dengan porsi atau kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Jika kami Tuhan sebagai pemberita, Tuhan mampukan kami untuk memiliki semangat yang berkobar-kobar untuk menjangkau jiwa-jiwa. Hati kami rapuh, hati kami remuk ketika melihat orang-orang yang tidak percaya ya Tuhan. Kami rindu Bapa, mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Bapa, kami juga rindu Tuhan pakai kami sebagai pendoa sehingga pemberitaan Injil boleh semakin berkembang, dan anak-anak Tuhan yang melayani sebagai pemberita Injil mereka boleh kuat, mereka boleh semangat, disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan menolong juga supaya kami yang dipercayakan harta oleh Tuhan, kami boleh bersedia dengan rela hati, dengan ucapan syukur, kami mengambil bagian dalam pemberitaan Injil, yaitu yang dilakukan oleh gereja kami. Terima kasih Bapa. Terpuji bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.